Shalom Sobat Difabel dan saudara-saudariku yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service. Mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to DDS, DJ Difabel Service. 5, 4, 3, 2, 1. Salam semangat, salam sehat. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk umum. Bagaimana kabarnya Sobat Difabel dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Saya percaya kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita, dan Tuhan Yesus baik dalam apapun setiap keadaan kita. Mari kita akan sama-sama beribadah, bersyukur kepada Tuhan, tetapi mari kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena anugerah-Mu kembali Engkau mempersekutukan kami walaupun kami masih beribadah dalam kondisi online. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami, Roh Kudus menuntun setiap ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Segera kami buka ibadah yang penuh bahagia ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang besar bagi kita, karena Dia adalah Bapa yang menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Dialah Bapa kita yang baik. Terima kasih ya Bapa, Kau telah mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur memiliki Engkau, Bapa yang baik bagi kehidupan kami. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, Kau yang layak kami cinta. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih
segalanya. Kasih-Mu bagiku, mari kita nyatakan, tak pernah berhenti kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesus, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Kau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Tak pernah berhenti kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesus, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap hari-hari yang boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan sebab Engkaulah segalanya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tanpa-Mu kami gak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku
dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bro Resa Setiadi yang sudah mempersembahkan suara indahnya memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bro Resa semakin disertai Tuhan di dalam pelayanannya dan menjadi berkat dimanapun Bro Resa berada. Mari kita akan segera menyambut kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, Kau nyatakan kuasa Roh Kudus saat kami memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu saja yang seutuhnya yang kami beritakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai jalannya pemberitaan firman sampai pada akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan.
Senang sekali kembali kita bisa bersekutu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pasti akan berdampak bagi kehidupan kita, akan mengubah kehidupan kita, untuk kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tema yang saya angkat kali ini adalah ikatan cinta. Ini adalah ikatan cinta yang jauh lebih viral ini daripada sinetron yang sedang viral sekarang, di mana percintaan Mas Al dan Mbak Andin ya, tidak ada apa-apanya kalau saya bilang. Ini lebih epik, yaitu percintaan antara Tuhan, pencipta kehidupan kita, dengan kita, manusia ciptaannya yang mulia. Bagaimana Dia mencintai kita bagaikan seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bahkan ketika kita anak-anaknya meninggalkan Bapa, Bapa tetap setia menanti. Bahkan Bapa selalu berdoa dan berharap untuk kita boleh kembali. Bapa selalu mencintai anak-anaknya, sehingga cintanya ini yang akan menarik kita sebagai anak-anaknya untuk kembali pulang. Kiranya kita saat ini yang mungkin ada di persimpangan jalan, mari ketika kita menerima firman Tuhan ini, mari kita temukan tema besar daripada perjalanan pulang kita kembali kepada Bapa. Kita akan segera membaca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Mari kita membaca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24 yang terakhir. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudaraku, ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Yesus sangat senang sekali bercerita mengenai sebuah perumpamaan. Dan itu digunakan Yesus untuk mengajar kita
sebagai murid-muridnya, dan juga untuk mengajar orang-orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada dia. Jadi perumpamaan adalah salah satu cara yang paling disukai Yesus untuk mengajar banyak orang yang mengikuti dia. Memang beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus bisa untuk dipahami secara sederhana. Tetapi ada juga beberapa perumpamaan yang sukar untuk dipahami. Namun, bagi murid-muridnya, bagi pengikut-pengikutnya, hal itu akan dibukakan. Tetapi, bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka yang adalah pengajar itu, tetapi mereka juga adalah kritikus ulung yang selalu mengkritik Yesus, dan mereka selalu tidak dapat mengerti hal itu. Itu sebabnya tepat seperti nubuat dari Nabi Yesaya, bahwa mereka akan mendengar tetapi tidak akan mengerti, sehingga hatinya tidak menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kita melihat dalam Lukas 15 ini adalah perumpamaan yang ketiga. Setelah kita melihat di atasnya ada perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Tetapi inti dari ketiga perumpamaan ini, pesan besarnya adalah tentang berita pertobatan. Dan selalu saudaraku, jika ada pertobatan, maka pasti akan ada pesta yang besar untuk menyambut pertobatan itu. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita bisa melihat bagaimana besarnya cinta dari seorang bapa terhadap anaknya. Sekalipun bapa ini sangat dikecewakan oleh anak-anaknya, kita bisa membayangkan ya, bapaknya masih hidup, tetapi anak ini sangat kurang ajar. Dia meminta bagian warisannya, kemudian dia pergi meninggalkan bapaknya. Normalnya adalah seharusnya bapak ini bisa saja mengutuki, memberikan sumpah serapah kepada anak bungsunya ini ya. Tetapi bapak tidak melakukan hal itu. Tetapi bapak justru memberikan bagian warisannya kepada anak yang bungsu ini. Seharusnya hati bapak ini hancur. Seharusnya hati bapak ini menjadi marah. Tetapi tidak demikian. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya bapak itu tidak pernah memutuskan ikatan cintanya kepada anaknya yang bungsu ini. Justru malah anak bungsu ini yang berniat memutuskan ikatan cintanya dengan bapaknya. Bagaimana dia meninggalkan bapaknya, dia membawa harta bapaknya yang diwariskannya kepadanya, kemudian dia hidup berfoya-foya, berjibar-jibur di dalam kesenangan duniawi. Kemudian sampai pada akhirnya terjadi bencana kelaparan yang besar di negeri yang ditinggali oleh anak bungsu ini, sehingga dia pun mulai melarat, sehingga ia pun harus bekerja menjadi penjaga babi. Dan itu dilakukan supaya dia dapat makan. Tetapi saudaraku, sangat miris ya. Bahkan sampai ampas yang menjadi makanan babi pun, ketika dia ingin memakannya, tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Akhirnya kita melihat di dalam kondisi yang buruk seperti itu, justru malah yang terjadi adalah luar biasa. Bagaimana dia bisa menyadari keadaannya, dan dia teringat akan rumah bapaknya. Bagaimana dia melihat orang-orang upahan bapaknya saja itu makanannya berlimpah-limpah, sementara dia menderita kelaparan yang luar biasa. Mari kita coba berpikir, mari kita pikirkan, kira-kira apa yang menjadi penyebab anak bungsu ini bisa menyadari keadaannya
dan teringat kepada bapaknya, pasti itu karena bapaknya yang selalu berdoa bagi dia dan selalu berharap bahwa satu hari anak itu akan pulang. Bapak selalu menanti. Jadi saudara-saudariku, di dalam pertobatan seseorang, itu pasti saudaraku, paling tidak karena adanya seseorang yang mendoakan orang itu. Seorang yang peduli akan keselamatan orang itu. Itulah cinta yang ada pada Bapa kita yang di sorga. Sekalipun saudaraku, kita sudah tidak setia dan meninggalkannya, tetapi dia tetap setia dan penuh cinta, mengharapkan kita kembali kepadanya. Karena apa saudaraku? Karena dia sudah mengikat ikatan cintanya dengan kita. Jadi sesungguhnya ikatan cinta Bapa inilah yang menarik anak bungsu ini untuk menyadari keadaannya dan memutuskan untuk kembali kepada Bapaknya. Kita bisa menemukan, kita akan membaca di dalam Yohanes 6 ayat 44 bahwa cinta daripada Bapa inilah yang menarik untuk seseorang bisa datang kepadanya. Itulah cinta dari Kalvari, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa datang kembali kepada Bapa, datang bertobat dan kembali kepada Bapa jikalau dia tidak ditarik oleh cinta kasih Bapa. Sebab cinta kasih Bapa ini begitu besar bagi semua orang. Bahkan Bapa menghendaki supaya semua orang tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa memperoleh hidup yang kekal? Caranya adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran, yang telah diutus untuk menjadi penyelamat kehidupan kita. Jadi, cinta kasih Bapa inilah, seperti tadi yang saya katakan, yang harus menjadi tema besar dalam perjalanan pulang kita kepada Bapa. Sebab itulah satu-satunya yang bisa menarik kita untuk datang kepada Bapa. Tidak ada yang lain, saudara-saudaraku. Hanya cinta Bapa ini yang sanggup menarik kehidupan seseorang untuk datang, untuk kembali percaya, untuk kembali bertobat kepada Tuhan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Oleh sebab itu, marilah kita percaya kepadanya. Tetapi yang kita butuhkan tidak hanya percaya, harus ada tindakan setelah kita menjadi percaya, yaitu kita harus melangkah pada pertobatan. Apa sih pertobatan itu? Langkahnya seperti apa? Seperti anak bungsu ini ya. Pertama adalah mengakui segala dosa kita, menyadari kondisi kita yang berdosa, menyadari keadaan kita yang berdosa. Kemudian, tidak hanya menyadari keadaan kita yang berdosa, tetapi meninggalkan dosa itu. Sehingga buah pertobatan itu ada hasilnya, yaitu sebuah kesukaan yang besar, sukacita yang besar, karena Bapa menganggap kita ini tidak pernah berdosa sebelumnya. Itu sebabnya Dia memeluk kita dengan erat, bahkan mempermuliakan kita dengan jubah yang maha indah. Bahkan saudara-saudaraku, ketika ada seseorang bertobat,
ketika kita bertobat dan kembali kepada Bapa, maka ribuan malaikat surga bersorak-sorai oleh karena kita yang bertobat, oleh karena saudara yang bertobat. Karena apa? Kita sudah mati sesungguhnya, tetapi kita dihidupkan kembali oleh Dia. Itu sebabnya saudaraku, mungkin saat ini saudara mengalami kekecewaan dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami kepahitan, bahkan dengan bapak saudara sendiri, atau dengan siapa saja, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman. Mungkin saudara merasa bahwasanya tidak ada orang yang mengasihi saya, semuanya mengecewakan saya. Saudara harus ingat bahwa kita memiliki Bapa yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Dia begitu rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya. Kita bisa melihat pada zaman Israel bagaimana sesungguhnya Tuhan itu peduli dengan manusia. Bahkan jauh pada saat Adam dan Hawa, bagaimana Dia ingin mengikat manusia itu dengan perjanjian-perjanjian. Tetapi seringkali kita manusia yang mengingkari perjanjian itu. Sehingga apa yang kita dapat? Yang kita dapat bukan berkat, tetapi kutuk. Berapa kali sampai perjanjian itu terjadi antara Tuhan dengan keturunan Adam dan Hawa sampai kepada bangsa Israel, juga masih diingkari. Tetapi tahukah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Memang diizinkan umatnya harus mengalami pembuangan, tetapi itu bukan karena Tuhan membenci umatnya, tetapi itu adalah karena akibat dosa yang diperbuat oleh umatnya. Karena dosa inilah yang menjadi penghambat hubungan antara kita dengan Bapa. Dijelaskan dalam Yesaya 59 ayat 1a. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menggenggam kehidupan kita, untuk menarik kita kembali kepadanya. Tetapi yang menjadi penghambat adalah dosa-dosa kita. Itu sebabnya, mari kita mau meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita mau mempunyai tema besar ketika kita kembali memulai perjalanan pulang kepada Bapa. Apapun keadaan saudara, saudara harus tahu bahwa ada satu pribadi yang mengasihi saudara. Bahkan kita sudah merayakan beberapa hari yang lalu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sebagai imam besar yang senantiasa berdoa bagi kita. Bahkan Dia menyertai kita dengan pencurahan janji kepenuhan daripada Roh Kudus-Nya. Dan Dia sudah mempersiapkan tempat bagi kita di sana. Sekarang Dia ingin menjemput kita kembali untuk kembali bersekutu bersama-sama. Maukah kita menerima uluran tangan Bapa yang senantiasa diulurkan bagi kita? Mari janganlah kita mengeraskan hati kita. Mari kita datang kepada Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta. Puji Tuhan, inilah sharing renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Dia akan mengerjakan terus-menerus di dalam kehidupan kita sampai kita mengalami kedalaman dengan Bapa, keintiman dengan Bapa, sehingga ikatan cinta kita tidak mudah diputuskan dengan apapun juga. Penganiayaan, penderitaan, kelaparan, kesesakan, bahkan maut sekalipun tidak akan bisa memutuskan ikatan cinta antara Bapa dengan kita, anak-anaknya. Sebab kita adalah anak-anak yang sangat disayanginya. Kita adalah umat kesayangannya. Puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Ada satu pujian lama yang sangat memberkati saya, dan saya percaya ini juga akan memberkati saudara. Pujian yang berjudul Bertobatlah.
Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Mari kita berbalik kepada Bapa, bertobat dari jalan kita yang berdosa. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang menarik hidup kami. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan harganya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar Tuhan cinta-Mu bagi kehidupan kami. Bahkan Kau sudah siap untuk menyediakan kelimpahan, kemuliaan, jikalau kami berbalik kembali kepada Bapa, bertobat dari jalan hidup kami yang salah, bertobat dari jalan hidup kami yang sudah berdosa. Tuhan, terima kasih Kau tetap menunggu kami. Kau tetap setia sekalipun kami meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami, perhatian-Mu besar bagi kami, khususnya bagi kami, sobat-sobat difabel. Sangat Engkau kasihi Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun support system kami semua meninggalkan kami, kami sendirian, kami merasa tidak ada yang memperhatikan kami. Tetapi kasih-Mu Tuhan senantiasa tercurah bagi kehidupan kami. Dan Kau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami, untuk memberikan damai sejahtera di dalam setiap langkah kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan mengerti dari perumpamaan yang Engkau berikan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami seperti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi Tuhan. Mereka yang begitu mengeraskan hati mereka. Mereka yang begitu degil, tidak mau percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih mempercayakan firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau menegur kehidupan kami. Kami percaya saat ini saudara-saudara kami yang ada di dalam persimpangan, mereka pasti akan kembali oleh karena Engkau menarik mereka. Anugerahkan supaya mereka memiliki hati yang percaya, sehingga mereka bisa melangkah, bertobat dan berbalik kepada Bapa. Sebab Engkau selalu menunggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan berdoa bersyafaat saat ini masih untuk bangsa dan negara kami yang mengalami pandemi COVID-19 masih belum usai, bahkan juga bangsa-bangsa di dunia masih mengalami pandemi ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh untuk meredam pergerakan daripada pandemi COVID-19, untuk menurunkan yang terdampak daripada pandemi COVID-19 ini dengan cara kami boleh taat terhadap protokol kesehatan yang ada. Tuhan tolong pemerintah kami, mereka kiranya boleh menjadi teladan yang baik dalam melaksanakan protokol kesehatan yang ada, sehingga seluruh masyarakat Indonesia juga boleh meneladani dengan baik, memiliki kesadaran untuk peduli dengan keselamatan sesamanya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk aparat keamanan, tim medis yang bekerja siang malam, untuk vaksinasi juga Tuhan. Kau tolong Tuhan, supaya semakin banyak vaksinasi ini boleh terjadi dan membawa dampak yang baik Tuhan. Engkau tolong, mungkin ada berita-berita hoax yang simpang siur, vaksin bisa membunuh dan lain sebagainya. Tuhan beri pengertian yang benar, beri pengertian edukasi yang baik, supaya sosialisasi itu juga turun sampai kepada lapisan masyarakat yang terbawah Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama bersatu padu mensukseskan vaksinasi ini Tuhan. Supaya kami semua memiliki kekebalan imun, tapi lebih daripada itu, sikap hidup kami harus berubah sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bahkan itu juga sesuai dengan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau menghendaki kami untuk mengalami perubahan menjadi manusia baru yang diperbarui terus-menerus. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, mungkin saat ini ada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya Kau memberi mereka kekuatan, penyertaan-Mu senantiasa Engkau nyatakan kepada semua keluarga, juga memberi dukungan yang baik Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Jikalau ada yang harus berpulang kepada Bapa, meninggal oleh karena pandemi COVID-19, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Beri penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, beri kekuatan bagi mereka Tuhan, untuk tetap bertahan di dalam Engkau. Bagi saudara-saudara kami mungkin yang saat ini mengalami sakit, penyakit apapun itu, bila sobat difabel juga mengalami sakit, penyakit, dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini mengalami penyakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bilur-Mu menyembuhkan dan Kau menolong tepat pada waktunya Tuhan. Segala otoritas ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami hanya mau tunduk kepada kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Berdoa juga masih untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini juga sudah ada ibadah offline. Tuhan, kiranya Kau menolong mereka, supaya mereka taat dalam protokol kesehatan. Tolong kami juga yang masih online, berikan kesetiaan, berikan kesungguhan dalam kami boleh melayani Engkau. Memang berbeda, kami tidak menghadapi audiens secara langsung. Tuhan tolong Kau menyertai kami dengan urapan. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan hidup kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan, yang bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang memohonkan berkat ilahi yang dari surga yang Engkau akan nyatakan, yaitu berkat di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat itu menyertai kami senantiasa sampai kedatangan-Mu, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu yang luar biasa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk juga kami tidak boleh diam, kami harus salurkan berkat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Bagi saudara-saudari yang terkasih yang ingin berbagi berkat kepada Sobat Difabel, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Daniel Indra Jonathan dengan nomor rekening 8220437 460. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.